bentuk komunikasi antara hamba dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada presentasi atau tidak ada target untuk bahwa supaya mereka iman semua itu tidak. Jadi gambarannya risalah ben suara Allah didengar, bahwa aturannya Allah harus didengar. In alaika illal balagh, bahwa aturan Allah itu harus apa? Didengar. Mulane kesunatane para ulama, para pakar, para intelektual harus ngomong terus. Kebenaran meskipun nggak dilakukan itu harus diomongkan terus. Sekali kebenaran didiamkan, entah itu atas nama liberalisasi atau demokrasi, maka Allah akan mencabut barokatul ardi dan pasti akan terjadi prahara besar, pasti terjadi kiamat. Dan itu naudzubillah min syarri apa? Kebenaran itu harus diomongkan terus. Kita harus ngomong terus. Saya itu pernah debat kusir sama seorang profesor, pernah debat kusir sama seorang kiai yang tawadhu. Saya bilang gini, seorang ulama itu dono unsur premane, kudu ngomong terus kebenaran. Wes ora ono wong ngandel lah, pokoke ngomong terus. Ora perlu ono wong ngandel, wes keliru lah pokoke ngomong. Begini, saya punya hadis sahih dari riwayatnya Imam Ahmad. Inna Allaha ta'ala la yanzi'a barakatal ardi hatta la yuqala fil ardi lizalim antaz zalim. Allah tidak akan mencabut barokatul ardi sampai di bumi tidak dikatakan pada orang zalim antaz zalim. Sekarang begini misalnya, contoh paling mudah yang kita mendapat berkah. Contoh paling mudah kita mendapat berkah dari contoh ini. Sebetulnya atas nama etika Jawa, etika Jawa. Kita nanti tonggo lonte, iku sawangane secara etika wis urusane dewi-dewi. Ora usah mbok omongno iku lonte, sundel, sembah kono. Tapi barokahnya kebenaran bahwa orang nakal harus kita katakan sundel lonte. Itu kelontean dan kesundelan akan tabu terus selama orang masih ngomong untuk lonte itu sundel, untuk orang BTS itu lonte atau sundel. Artinya apa? Orang masih jijik atau merendahkan derajat mereka yang berprofesi sebagai lonte atau sundel. Dan ini baik bagi agama, bagi keberlangsungan moral, karena masih ada yang menjijikkan proses-proses yang salah. Meskipun kita sebagai ulama, sebagai tokoh masyarakat, tentu mereka kita kasih ruang taubat, juga kita kasih hak-hak sebagai martabat, sebagai manusia. Tapi kita tetap akan bilang bahwa itu namanya lonte, sundel atau apa. Ini rumah tenan. Sehingga apa? Dengan posisi masyarakat yang merendahkan derajat atau yang berprofesi lonte, orang inginnya itu dagang secara baik-baik, orang inginnya jadi PNS secara baik-baik, orang inginnya dapat uang lewat ternak secara baik-baik, karena mereka tidak mau resiko ngambil profesi cari uang yang resiko dihujat masyarakat. Baik. Bayangkan nanti mungkin di era anak cucu kita, orang yang lonte, yang sundel dibahasakan itu hak asasi. Sehingga orang mungkin generasi anak cucu kita sudah tidak ada istilah lonte sundel. Setiap perilaku sosial dianggap hak asasi. Dan itu awal dari tidak ada agama. Awal dari tidak ada agama. Karena kemudian sing ternak ya hak asasi, sing lonte dianggap hak. Itu bahaya sekali bagi keberlangsungan agama dan moral, dan negara juga nanti repot. Artinya apa? Sebetulnya sifat-sifat anarkis masyarakat, anarkis dengan tanda kutip anarkis terutama dalam perkataan, maling darani maling, lonte darani lonte, itu menolong agama. Karena dengan stigma ya, dengan pelakuan masyarakat sing jelek, perilaku ini terdianggap jijik. Dengan dianggap jijik, agama bisa jalan. Artinya bisa jalan ya, karena si A yang lonte itu dihujat masyarakat, yang lain-lain nggak pernah ingin cita-cita jadi lonte. Sehingga masyarakat akan, bahkan mungkin anaknya lonte sendiri, karena tahu nasib ibunya dihujat, juga bercita-cita tidak jadi lonte. Coba kalau tidak mendapat hukuman dari masyarakat, ibuku begitu juga tidak ada apa-apa. Paham ya? Makanya lonte dan apa akan subur di masyarakat yang sudah tidak peduli dengan nilai-nilai ini. Misalnya di kota-kota besar atau di kawasan lonte. Karena sama lonte saling tidak mengatakan tabu. Makanya aman. Dari itu pulau terkenang hadis riwayat Ahmad. Allah tidak mencabut barokatul ardi
sehingga orang-orang zalim tidak dikatakan antas. Itu bahaya sekali kalau kita sudah tidak peduli terhadap itu. Nah, risalahnya Allah kepada Nabi Muhammad itu sing penting bahwa benar dikatakan benar, salah dikatakan salah. Tidak harus gol, tidak harus nopo gol. Misalnya begini, saya sebagai ulama akan ngomong terus kalau riba itu haram, bunga bank itu haram. Meskipun pakar-pakar ekonomi, pakar perbankan akan mengatakan hal sing mustahil sebuah sistem keuangan tanpa nopo bunga, tanpa bank itu muhal. Tapi kita sebagai ulama harus ngomong terus riba itu haram. Saya tuh pernah ketemu sama orang yang membidangi perbankan. Pak Bah, saya akan ngomong terus kalau bunga itu penting karena itu harga mati dalam sistem perbankan. Ya saya bilang, saya akan ngomong terus kalau riba itu haram sebagai konsekuensi bahwa ulama harus mengatakan kalau riba itu haram. Tapi kan gak realistis, ekonomi itu tidak jalan kalau tidak ada riba. Ya saya bilang, kemelaratan itu akan jalan terus selagi yang kaya masih menghisap yang miskin. Ya itu memang saya akui akibatnya ya begitu ya sama. Artinya ya. Tapi kita akan menjadi bodoh ketika pakar-pakar ekonomi mengatakan tidak ada bunga maka tidak ada perbankan, ekonomi macet. Kita seakan-akan bodoh dan kalah. Sebetulnya mereka yang ngerti kok dengan sistem bunga maka akan terus terjadi penghisapan yang kuat sama yang miskin. Sampai baca tek-tek pidato direktur-direktur IMF itu sering mengakui harus ada perubahan sistem keuangan dunia. Tetap ada yang salah. Karena berkali-kali IMF itu kalau jadi dokternya negara yang kolab tambah parah. Tapi kenapa kita selalu ngaku apakah? Makanya kalau setuju wonten riwayat hadis dan ini sahih, idza dzaharatil fitanu wal bid'u falyudhiril alim ilmahu. Ketika ada fitnah, ada bid'ah, orang alim sepenting ngetokno ngalime, ora malah tawaduk muni kula mboten derek-derek. Fal yudhiril alim ilmahu. Orang alim harus menunjukkan kealimannya. Sing alim kudu ngaku ngalim. Paham? Aja sing alim ngaku bodoh. Bahaya. Tawaduk sing bahaya. Fal yudhiril alim ilmahu. Sing alim kudu ngaku ngalim. Kalau tidak, wa illa fa alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi asma. Itu akan dekat laknat. Karena kalau kebenaran tidak diomongkan, maka nilai masyarakat pasti kacau. Pasti apa? Kacau. Misalnya begini, niki contoh dan peringatan sekaligus. Contoh dan peringatan. Wong-wong sing derek toreko, sing derek ngaji kula teng mriki, kudu tunjukno bahwa kita lebih bahagia. Haram ke melok toreko nek ijek kesak-kesik, ijek mesombat-sambat ra di dhuwit. Dosa gedhe. Elek-eleki toreko. Kowe sing ngaji ning kene kok ora iso seneng yo haram. Elek-eleki wong ngaji. Kula dadi kiai mergo ora entuk gaji tetap kok susah, iku haram. Elek-eleki kiai. Kenapa saya mengatakan demikian? Begini masalahnya, seperti tadi yang dikatakan MC saya berkali-kali ngomong. Orang di kafe cari hiburan itu biar seneng. Orang main gitar di jalan-jalan biar asik. Kebenaran akan kalah saat pelaku kebenaran tidak pernah asik. Sementara pelaku kebatilan enjoy-enjoy saja. Akan menjadi trauma sosial itu. Nanti orang-orang seneng kebatilan, loh aku ning kafe enjoy, kowe melok toreko untuk opo? Harusnya kamu bisa jawab, aku yang untuk asik. Basiku mbek kowe basik kendi. Sebab itu orang-orang toreko, orang-orang soleh itu dididik ala bizikrillah ya tatmainnul qulub. Kalau hati mereka bisa tenang pakai gitar, pakai hiburan, kenapa hati kita tidak tenang saat ingat Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka susah itu bagian dari keharaman. Termasuk sesuatu sing dina'udzubillahi kanjeng Nabi. Setingkat kekafiran, kemusyrikan dan kemaksiatan. Termasuk susah juga haram. Haram. Nabi itu inna aktsara ma bihi ma yasta'idzu bihi Rasulullah Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal kasali wal husni. Jadi susah termasuk tersangka. Sesuatu yang ista'adza minhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, saya minta dilindungi dari rasa takut, malas dan rasa apa? Gelisah. Susah kriminal. Piye wae santri mari gak menarik di mata masyarakat. Kiai juga profesi yang tidak menarik cara masyarakat. Masalah pelakunya kita gak enjoy. Kokar kukur gak jelas.
Angger ketemu tamu PNS enak ngono jenengan gajine tetap. Kula mboten jelas. Kula mangani wak pitik beda ana manakipan kan siapa yang ingin berprofesi yang nasib percontohannya kayak itu kan. Lho kula nu termasuk kiai sing ora tau susah niku akeh sing gawak. Gus jenengan dadi kiai powe tetep penang. Kula nu malah walian banyak guru-guru yang sowan saya padahal PNS. Gus kula pengen ayem kok jenengan padahal mereka digaji tetap lho PNS. Niku sowan kula kepengin ayem kaya kula. Saiki walian kiai pengen ayem kaya napa? PNS. Enak jenengan Pak PNS gaji tetap. Nah kula niku mboten tetap ngenteni wong mati. Kau kalau dia cerita, bapak ini ku mudin itu tukang rumah wong mati, anaknya mondok teko, angger teko tak mondok agak tidur, itu nggak menjaluk duit, karena wong mati. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wong di rezeki ngenteni wong mati. Mangani wapi tek ngenteni wong manaki Pak. Bagaimana profesi kayak ini bisa menarik? Wis ngono secara fisik ya klunak-klunuk kukar-kukur. Nah ana pegawai negeri jenengan ngoten enak apa untuk gaji tetap. Kula dadi kiai gajine gak tetap. Saya itu tidak pernah. Itu menurut saya itu haram besar, dosa. Kula sering didolani guru SD, guru SMP PNS. Resep urip ayam apa Pak? Dadi ayam saya gampang dadi kiai. Tapi kiai penghasilannya kan gak tetap dari sapa. Sing gak tetap penghasilan harus gini pikiran tetap. Oh malah goblok kamu. Rezekimu ngenteni tiap bulan. Rezekiku gak tetap kok saking seringi gak tiap bulan. Aku kadang rezeki tiap dino. Winter. Berarti apa nak sering di duit? Malah goblok meneh darah rezeki mesti duit malah goblok meneh. Rezeki ora mesti duwe, sehat ya rezeki, seneng ya rezeki. Iku malah dadi bodoh meneh. Daran rezeki mesti napa? Duwe. Iku penyempitan ilmiah. Anak wong intelek ciri utamane ora goblok to niku. Termasuk goblok daran rezeki mesti napa? Duwe. Berarti enak gak dadi kiai, enak banget. Jadi jelas. Eling lho nggih, termasuk susah iku ista'adza minhu Rasulullah. Inni a'udzubika minal jubni wal kasal wal hazan. Susah. Termasuk masalah utama umat Islam sekarang. Kenapa tidak bisa kompetisi? Karena mental susahnya itu menghantui. Bagaimana orang bisa kompetisi? Aman-aman susah kukar-kukur. Tidak bisa. Orang bisa kompetisi itu kalau fresh, kalau dalam keadaan sigap, berlapang dada. Nabi ku iso hebat. Itu termasuk rumusnya sito. Alam nasroh lakanova sadrak. Karena berhati lapang. Sementara problemnya wong soleh teng Indonesia, angger wong soleh ku identik mbek klunak-klunuk, kukar-kukur, sumpek. Dan itu dirasa tidak dosa. Mergo nyongkone dosa mu zina mateni wong dan sebenarnya itu bagian dari dosa. Salah. Saya punya banyak ayat tentang ini. Misalnya ngeten. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Huwa khairum mimma yasma. Wong Islam kudu yakin, nak wis dikai fadhole Allah, rahmati Allah kudu seneng. Wong nak wis iso seneng luwih hebat timbang liyane. Tapi kita seneng masalah, mergo dibunuh oleh tomak kita. Soal seneng dadi kiai nak santrine akeh undangane akeh. Seneng kok repot. Ngenteni santri akeh ya nak ora. Ngenteni undangan akeh ya nak ora. Nak cara hikam mulai ngajari gampang. In aratta antas ta'izza bi izin la yafna ya fala tasta'izza bi izin sing yafna. Kalau kamu ingin punya harkat yang tinggi dengan derajat yang tidak pernah lapuk, tidak pernah hilang, maka kamu jangan merasa terhormat oleh sesuatu yang mudah hilang. Misalnya kados kula wonten kiai, nganti saiki gitu pengaruh. Tapi kula mboten bodoh, kula ora ngarah seneng perkara sing ngaji akeh, seneng mbek sampean-sampean ora jelas-jelas mboten ngarah. Karena ini sesuatu yang bisa hilang, bisa nopo? Hilang. Saya ngaji di sini seneng karena saya melaksanakan perintah Allah. Perintahnya Allah pada ulama disuruh ngajar. Saya ngajar berarti sedang dalam posisi perintah Allah. Dan saya pasti senang karena dalam bingkai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Titik. Dan itu senang yang abadi. Sehingga yang ngaji 10 ya saya enjoy, yang ngaji 5 ya enjoy, 2 ya enjoy.
karena sama-sama dalam bingkai perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesenangan saya akan abadi. Jika kamu ingin luhur dengan sesuatu yang tidak hilang, maka jangan luhur dengan sesuatu yang bisa hilang. Misalnya bergantung senangnya manusia, bergantung rezeki, bergantung uang, itu sesuatu yang mudah apa? Hilang. Kalau nanti tangleti, nah, misalnya jenengan terus jatuh, orang sing seneng jenengan, orang sing hormat be jenengan. Jatuh kuning, dia atau jatuh paling banter wong ra seneng. Gampang toh. Nek jadi murid dia nggak ngibadahe mulang, nek jadi murid ibadahe sabar gampang toh. Allah ora kurangan stok cara ibadah. Kena di duit ngamalam yo infak, nek gak di duit ngamalam sabar gampang. Artinya saat kita mulang yo fi amrillah dalam perintah Allah, saat kita karena ada alim juga tidak punya pengaruh sabar yo dalam perintah Allah. Ojo sampai kowe kriminal terus. Pas mulang santrine akeh niat riya, pas radi santri drengki, lha iku sempurna elek. Mu pas mulang ora bener niat riya, pas dhewean jebule drengki, itu elek-elek wong. Nah, kalau orang sudah punya mental demikian, itu bener-bener ma anzalna alaikal qur'ana apa litasqa. Bahwa resep Al-Qur'an Al-Karim itu tidak resep sing membahayakan, tidak resep yang membawa cilaka. Saya itu pernah di seminar ditanya, Pak bagaimana Anda bilang kalau konsep Quran tidak membawa celaka, sementara di antara konsep Quran itu jihad. Jihad itu perang, perang itu membawa kematian. Kalau dalam bahasa militer, orang itu kalau tidak perang itu sama dengan membunuh satu keluarga. Tapi kalau perang yang mati itu hanya satu. Begini misalnya, ketika Nabi di Madinah punya kekuatan, taruh saja yang pernah nyata itu 300 orang. Wong kafir 700 wong misalnya dalam perang Uhud nopo Khandaq misalnya. Umpama Nabi ditantang Abu Jahal CS kok gak wani. Itu artinya apa? Nabi mateni wong sak Madinah. Karena kampungnya pasti di bumi hanguskan, yang dibunuh itu perempuan, laki-laki dan anak-anak. Tapi Nabi ketika maju perang paling sing mati mau 70 selawe, kowe ora mesti. Mboten apa? Mesti. Jadi konsep perang adalah konsep penyelamatan. Justru dengan perang itu yang selamat lebih banyak. Kowe wong pinter oleh mikir dangkal. Saat pengusiran Belanda, pengusiran Jepang dari bumi pertiwi Indonesia, sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita ada perang, mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda, jadi budak sampai saiki. Barokah perang, sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi sasi Indonesia para mati lawan pahlawan. Pas kumpul siku lawan kita paherang muka ada sampai sekarang mungkin sampai jadi anak kita Belanda turunnya pelonyo jadi sampai budak perang kacing marang parah dia hanya pahlawan di bumi mungkin kan dihapus. Jadi semua Quran konsep yang bapak sudah ada ini kecil ada. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisinil yang masih jinil itu bala edi bi elatakum tahlu bitar jihad. Tafsir tafsir teori jangan jatuh kamu kan jangan kamu itu kan dirusak pada bitaran jikil itu kalau orang perang tidak mau kompang tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan. Umpama pas iku pahlawan kita tidak perang mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya Belanda jadi budak sampai saiki. Barokah perang sing mati hanya para pahlawan. Mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu,
jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan. Bitarkil jihad. Orang tuh kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi Indonesia, Indonesia para mati pahala. Oh pas kumpul, iku lawan kita perang nggak ada sampai sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita belan, turunnya belonyo, jadi sampai budak perang kacing marang parah dia hanya pahala. Di bumi mungkin kan dihapus. Jadi semua Quran konsep yang bapak sudah ada, ini kecil sebab itu. Quran itu di tafsir yang si orisir yang masinil itu waktu bala edi ubi elat tekum tahlu bitar jihad tafsir masir tafsir si orisir jangan jatuh kamu kan menjadi kamu itu kan dirusak pada bitarkan jihad itu kalau orang perang tidak mau kompang tidak mau di bumi pertiwi Indonesia sing mati hanya para pahlawan pas iku pahlawan kita tidak perang mungkin sampai sekarang kita jadi anak turunnya belan kelonyulan jadi budak sampai saiki barokah perang sing mati hanya para pahlawan mungkin di bumi hanguskan. Jadi semua konsep Quran itu tidak ada yang bawa cilaka, itu tidak ada. Sebab itu di Quran yang tafsir yang masih orisinil itu wala tulqu bi aidikum ilat tahluka bitarkil jihad. Tafsir-tafsir yang masih orisinil, jangan jatuhkan kamu, jangan menjatuhkan diri kamu pada kerusakan. Bitarkil jihad. Orang itu kalau tidak mau perang, tidak mau kompetisi, tidak mau seperti bumi Indonesia, Indonesia para mati pahala. Pas kumpul, iku lawan kita pahlawan nggak ada sampai sekarang. Mungkin sampai jadi anak kita belan, turunnya belonyo, jadi sampai budak perang kacing marang parah dia hanya pahlawan. Di bumi mungkin kan dihapus. Jadi semua Quran konsep yang bapak sudah ada, itu kecil ada. Sebab itu Quran itu di tafsir yang si orisir yang masinil itu waktu bala edi ubi elat tekum tahlu bitar jihad tafsir masir tafsir si orisir jangan jatuh kamu kan menjadi kamu itu kan dirusak pada bitarkan jihad itu kalau orang perang triliunan. Menurut survei di Bantul Jogja di kota-kota Indonesia, togel itu semalam itu kisaran uangnya 2 miliar. Sementara bisnis tasbih 10 tahun orang ngarah ngasih duit 10 miliar. Artinya apa? Kalau sudah ada tidak moral agama, global ini. Artinya apa? Kalau sudah tidak ada moral agama, maka pakar-pakar ekonomi akan melirik prospeknya perdagangan wanita, dugem dan prostitusi karena jelas-jelas menghasilkan uang. Tapi karena masih ada moral, tentu ini tidak bisa dilirik karena masih dianggap kriminal. Ngoten. Uang sepakat ya, bisnis tasbih kodok mesti prospek kan. Wong ya sepakat. Misalnya minyak itu kesunatan Rasulullah, saya bisnis minyak bir tetap prospek napa? Paham ya? Artinya begini ya, bahwa jalan-jalan pintas ini tidak ditempuh oleh negara kita karena kita masih negara yang religius. Kalau mau jalan pintas, Indonesia bisa ngalahkan Hong Kong. Coba sekarang misalnya Bali dijadikan kayak Hong Kong, Batam dijadikan kayak Nevada atau Las Vegas, selesai. Bisnis kayak gitu tuh cepat sekali. Coba sampean pikir. Makanya saya hanya minta kalau mereka berkompetisi dalam politik ya yang serius, tapi yang baik. Saya adil ngomong ini karena saya tidak politik. Tapi saya dukung teman-teman saya itu asal waras, otaknya waras, terus hatinya gini apa? Waras. Ojo malah bareng mewakili partai Islam di sini tertangkap selingkuh, malah perkara, malah jadi perkara. Tapi yang jelas kita harus terima kasih sama kompetitor, sama pelaku-pelaku politik karena ini menjaga nilai apa? Moral. Makanya kita terima kasih sama ketika kerja sama Pak Karno, Pak Nasir, Kiai Maskur, Kiai Wahid Hasim dan sinten Mas Agus Mansur dan sebagainya tokoh-tokoh besar. Dulu itu termasuk sila ketiga sehingga keadilan yang beradab. Indonesia itu ketuhanan yang Maha Esa, terus termasuk bangsa sehingga beradab. Beradab ini penting. Sebetulnya saat itu sudah ada misalnya rumus-rumus ekonomi negara sosialis, sama rata sama rasa. Negara-negara yang anti nilai agama akan menjual apa saja.
Lha sampean tak ceritani, Indonesia kok cepet sugih ku piye? Batik ning gone Solo ning Yogya ku jek mikir najis bareng. Kesuwen sugih. Mergawe kok ana mikir najis, ana mikir mughaladhah mutawasithah. Sementara Cina bekas kondomnya dadi aksesoris. Kondom ku kontaineran. Mlebu ning pabrik dadi napa? Aksesoris ora ana najis. Indonesia kok ora boros piye? Misalnya celana dalam bardinggo wis mlebu limbah, digone jare najis mbok jijik. Cara Cina ora ana jijik najis. Bekas kondom meneh ada celana dalam kondom karwan kondom. Niku limbahe dadi aksesoris perempuan. Nah, kalau kita kan sering banyak ada limbah. Angger nganggep jijik utawa najis kan enggak dipakai lagi. Sementara mereka enak saja. Mulane wonten kanca kula sing kurang ajar, ki roh Gus bab wong barat cepet sugih, wong Islam cepet melarat. Lah wong Islam kok esrop, sebab nganggo klambi kok jubah sarung gak kakean. Lah wong barat klambi mau cukup katokan cekak irit. Dagep wong barat itu luwih fashion, mulane cepet apa? Juga wong Islam boros. Sarungan klambinan cek jubah kadang rangkep-rangkep cek serbanan itu ngentekno donya. Cangkem wae. Sadane ora ngono cara berpikir. Wong Islam sugih-sugih. Mergo wong barat gak tau nganggo klambi sing wis dadi. Jadi cara cangkem sing elek, nak wong katokan cekak tok mbek kaosan porot itu dadi klambi rung dadi kok dienggo. Mergo cara wong Islam iku lagi ketokan pertama. Dalam teori wong Islam klambi lagi ngono jenenge ketokan apa? Pertama, urung dadi. Cara mereka wis klambi napa? Dadi. Paham ya? Kalau kamu sudah bisa berpikir kayak saya, sudah berpikir kayak Quran, itu benar-benar ma anzalna alaikal Qur'anan apa litasqa, bahwa konsep Quran, resep Quran itu tidak membawa celaka, bahkan membawa kesejahteraan di dunia apa wal akhirah. Jadi masalahnya kita sebagai pelaku muslim, sebagai kiai, sebagai ulama, sebagai tokoh Islam, banyak sesuatu yang dilarang Islam tapi menjadi mental kita kayak susah itu barang haram ra ketara. Tapi pembunuhan sejati, itu pembunuh sejati susah. Berapa potensi manusia yang dibunuh oleh sifat galau, sifat napa susah. Mana Kanjeng Nabi sampai a'udzubika. Sebagian riwayat itu inna aktsaroma. Sungguh Nabi sangat sering sekali isti'adzah, minta bau reksa, minta perlindungan dari sifat napa susah. Susah itu pembunuh sejati. Ya, sementara ning Jawa walian wong soleh ciri utamane gampang susah. Bahaya. Akhirnya sing wong dolim duwe prestasi, sing wong soleh gak duwe prestasi. Maka tidak berlaku fastabiqul napa khairat. Dan ini termasuk kriminal. Semalane kula seneng wonten hadis wa idza zaharatil fitan wal bid'ah falyuthiril alim ilmahu wa illa fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi napa asma. Contoh mudah itu sekarang. Dulu ketika kita miskin, bangsa Indonesia miskin, itu ketika era Soeharto itu orang bilang karena bangsa kita itu SDM-nya rendah. Muni SDM, pokoknya tersangkanya itu petani SDM. Tapi ketika kejahatan perbankan terungkap zaman rame-rame kasus BLBI, itu sampai 1.000 triliun. Pinten 1.000 apa? Triliun. Itu orang terus tahu semua bahwa ada sistem yang salah dalam tata negara kita, sehingga kita yang miskin tambah apa? Miskin. Artinya lumayan ketika ada aktor intelektual yang membongkar kasus itu lumayan. Artinya lumayan itu ya betul sebagian kemiskinan kita karena SDM itu serasa dibakas ya betul, sekarang betul. Tapi tetap diantara faktornya karena ketidakadilan. Misalnya uang negara dirampok oleh oknum tertentu. Artinya ini kan barokahnya falyudhir alim ilmahu itu, barokahnya orang yang paham dunia itu mau menerang kan. Kalau enggak ya kita akan tersangka terus itu loh. Dikira kita miskin itu karena salah kita tok, bukan salah kelola. Ngoten, paham ya? Tetap barokah. Misalnya sampean susah terus, kula sebagai ulama sering ngomong, wong nak tawakal lu ayem. Ngomong ngono terus, wong ngandel ora pokoke kula ngomong terus, wong nak tawakal lu ayem seneng. Kono wong susah terus, nggih kula karek ngeki resep, salam dak tawakal bar lumayan tuh. Karena ada kaedahnya, berarti yang susah tidak melakukan sifat napa? Tawakal. Misalnya kula sebagai ulama akan ngomong terus, sedekah itu penting. Nah, tapi golek duit angel dikekno wong gak iman, terus ulama marahi.
yang kamu kasihkan orang itu yang abadi, karena nanti kamu panen di akhirat. Ya, kamu panen apa? Di akhirat. Justru yang kamu pakai pribadi itu rawan tidak abadi, karena kadang nuruti nafsu. Sehingga kita mulai punya tradisi sing dikekno wong iku sing abadi. Ya kita akan ngomong gitu terus. Jangan sampai rumus sedekah ini kalah dengan rumus ngunggolek duwe angel kok diajar kon ngekeki wong. Karena yang ngomong gini tuh ngomong terus, wong medhit tuh ngomong terus. Lah jangan-jangan ulama kalah, ulamanya juga harus ngomong sing mbok kekno wong dadi sangum ning akhirat. Jangan sampai sing medhit kampanye golek duwe angel-angel dikekno wong meracuni ulama, sementara ulama ra iso mempengaruhi pikirane wong medhit. Iku ulama kualik jenenge, paham? Mestine ulama sing mengaruhi wong awam, ora kok wong awam mengaruhi ulama. Itu pentingnya fastabiqul napa? Khairat. Itu juga butuh kompetisi dan butuh kontinu. Artinya ya kudu ngomong terus. Falyudhri alim napa? Ilmu. Kula nu seneng Gus Dur itu bukan karena saya kultus boten. Saya itu dalam banyak hal ya tidak cocok dengan Gus Dur. Tapi kula cocoknya mergo ngomong terus. Coba berapa ratus wacana yang karena digulirkan Gus Dur wong bakas. Nah jare bakas ora kudu cocok. Tapi barokah dibakas tetap dadekno intelek. Mulane kula sampeyan ulama iku kudu ngomong terus. Kowe keliru lah pokoke dadi intelek. Ya barokah dibakas kan? Barokah napa? Dibakas. Mulane diarani ana bahsul masail. Masalah itu kalau dibakas tetep diarani intelek. Senajan to ora tau ana solusine. Mulai dhisik muktamar NU Cek Muhammadiyah agar hukumnya bank gimana? Mesti kaule telu boleh di. Sing sitoke bebo tekas haram. Sing loro awur-awuran halal. Sing telu bebo hati-hati jare subhat. Wis mulai dhisik halal haram napa? Subhat. Mulai dhisik mulai muktamar pertama 26 sampai saat ini 2010. Tapi barokah dibahas tetep dadi intelek. Mergo kiai sing lugu-lugu takok. Pase bank piye to? Akhire ana pakar bank kan nerangno. Berarti benten ya Bang Rien. Tapi lumayan dadi paham. Misalnya ngeten, kula beberapa kali ikut ya. Dulu itu kenapa riba begitu dihujat? Mergo kaitane pancen wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Nggih, wong melarat, utang wong sugih ben kelar mangan. Fakul lama zada fil ajal zada napa fir riba. Jadi misalnya kula utang jenengan 100.000 nggo mangan. Janjine seminggu bayar, jebule ra iso bayar, ditambahi bungane 120 nganti 140. Intine iku terus riba begitu dihujat pangeran, wong ngutangi wong melarat kok arep-arep dibungani, iku ora meres kere. Wong kere kok diper. Bareng bang diwalik, wong melarat malah ra iso utang bang. Wong syarat utamane nganggo jami. Sing yuta utang wong sugih. Bareng kiai ini diterang. Dados bank duit negara, Mbah. Nggih, duit negara. Jumlahnya miliaran triliunan niku sing saged utang tiang-tiang sugih, terutama Cina-Cina niku. Lah niku nak jenengan haramno ngangge bunga. Berarti nyaure lawaran lho, Mbah. Negara ora untung. Nek ngoten benten. Mergo dekne eman, ana Cina enak-enak entuk utang kok ora bayar. Bah. Jadi kowe nak ngaramno bunga nemen-nemen iki nguntungno Cina, mergo tukang utang bank ora mbok wajibno bayar bunga. Mikir nek hukum kok nguntungno napa? Cina. Berarti benten Gus, benten Pak. Ndak, artine sing penting niki balik teng pentinge ulama omong. Lah gunane ya ngomong niku. Ya akhirnya tetap ora putus tapi kan lumayan. Ana proses intelektual, ana proses transfer informasi, ana proses pendidikan. Ngomong ya penting. Tapi yang bermutu lho, mau kan value diril alim ora jahil lho. Anak jahil ngomong malah ngacokno masalah. Ngalim yo ngalim, ngalim yo ya ngalim. Jadi tetap penting. Dulu tuh orang tidak tahu yang namanya intelijen itu apa, konspirasi itu apa. Gara-gara dibokas, ya akhirnya uang roh. Coba berapa ilmu yang karena didiskusikan di TV, karena ada dialog, orang tetap menjadi intelek. Tetap mau nak hikmah, tetap mau apa? Hikmah. Dan itu tradisinya Quran hadis. Sesuatu itu didiskusikan, diulang-ulang.
Bahkan Quran piyambak beberapa kali satu ayat sampai fabi ayyi alai rabbikum apa digantikan diulang. Mana kalau seneng Gus Dur ora kok perkara mesti bener gitu. Nggih seneng ngomong. Nek serang ngomong bahaya. Karena itu tadi bagian dari memantik diskusi, memicu apa? Diskusi. Sampai ndak harus setuju. Misalnya beliau dukung Ahmadiyah, aku tuh setuju. Sampai nanti apa? Ahmadiyah. Tapi cara bahasa Gus Dur dalam istilah hukum hak asasi manusia, dia ini selera dukung Ahmadiyah, dukung hak asasi manusia, repot, orang sambung dah. Cek sambung, cek ora sambung, pakai dibagas-bagas dari roh. Akhirnya NU tahu, oh Ahmadiyah ku ono to jebule. Kesauri-uripe dene ki RT ra tau krungu makhluk jenenge Ahmadiyah. Bareng krungu langsung anti. Bareng anti, lho Mbah kok jenengan anti. Wah Ahmadiyah pokoke sesat ngene-ngene. Lah wonten napa? Ono jarene TV ono. Ada dene dhewe ra tau roh. Ya barokah diskusi. Sekarang itu masalah riba diperdebatkan karena ada nilai intrinsik, nilai normal yang rusak. Misalnya begini, kalau sering diskusi fikih misalnya begini, mbah nak riba itu haram total dengan makna bunga, itu ya repot. Masalahnya ada nilai bunga yang setara dengan nilai murni. Misalnya begini, tahun 70 jenengan diutang 1.000 rupiah, 2006 disaur 1.000 rupiah ya selangit mbek bumi. Tahun 70 wong iso ngutangi 1.000 rupiah iku adol pitik jago. Saiki 1.000 rupiah iku rantuk pangane pitik jago. Kula menangi tahun 84 niku keluarga kula kaji niku jek adol sapi loro. Padahal kajine mau 6 juta. Saiki kaji 30 juta mau butuh adol sapi telu sapi pak. Zaman tahun 84 itu wong adol sapi 6 untuk kaji sapi 6 sampai 10. Saiki 30 juta mau butuh adol sapi papat. Artinya apa? Nilai uang itu gak terkendali. Mulane cara wong desa-desa, Gus kaji saiki luwih murah timbang dhisik. Ibu kula cerita zaman mbah kula haji niku entek sapi nganti 16. Terus era pesawat entek sapi 6 sampai 7. Sakniki 30 juta mau entek sapi pinten sekawan. Artinya misalnya uang tahun 80 diutang 7 juta, sekarang 2010 kon nyaur 7 juta, itu ya tetap tidak adil. Dia tetap nopo tidak ada. Mbok ya pakai krus, dan krus ini diakui oleh Islam. Gini ku kalau dalam masalah begitu disuruh pakai krus emas. Jadi uang 20 juta atau 2 juta itu saat itu mendapat emas berapa gram? Di krus nggak gini apa? Emas. Nah sekarang kalau 2010 ya emas itu berapa? Sebab itu dalam ekonomi Islam, dalam fikih-fikih, fulus itu tidak pernah dihitung sebagai mata uang. Wa in rojat rawajan nukut, meskipun berlaku kayak uang emas, sing dihitung tetap nopo emas. Dan ternyata di bank-bank dunia sampai sekarang yang dihitung juga krus nopo emas. Nah coba dalam masalah kayak gini terus kamu samakan dengan riba dengan arti bunga ini kan beda sekali. Itu kan penyusutan faktor deflasi, faktor pengurangan nilai uang. Lho nggih to nggih. Misale sampean diutang tahun 80, diutang 2 juta. Tahun 2010 disaur 2,5 juta. Terus kowe ngukumi sing 500.000 riba, mergo nambahi. Jare sing ngutangi tambah apa ya cek rugi aku. 2 juta dhisik, 2 juta saiki, tengah saiki ku jek akeh 2 juta. Mbok arani riba gak trimo tenan lho. Kok mbok arani riba ku piye aku cek rugi kok mbok arani apa? Riba. Wong dhisik aku ngutangi kowe 2 juta wis adol sapi, saiki 2 juta untuk wedhus misalnya. Lah, baru kayak diskusi ini kalau mboten nentara hukum lho nggih. Ini tidak saya dalam konteks nentara hukum mboten. Baru kayak diskusi akhirnya kiai-kiai ku roh masalah yang terjadi dalam sistem keuangan. Berarti benten Gus, ya benten. Akhirnya ono lahir kaul subhat ya Gus, ono subhat. Wah, akhirnya boleh saya karena basul masail masalah riba itu haram, halal, subhat. Nah, anak sing halal diputusi, kenekatan. Niku gak ono ulama senekat itu dah. Iku iseng, mboten ngarah ono riba halal muhal. Tapi masalahnya riba dengan sistem perbankan sesuatu yang dulu-dulunya memang beda itu. Dhisik wong kere utang nggo mangan. Saiki sing iso utang kudu wong sugih. Wong syarat awal kudu ngangge napa?
sertifikat ngangge jaminan. Iki kowe mau 30% saka nilai napa? Agunan. Faham ini pentingnya napa? Idza dzaharatul fitan wal bid'ah falidhiril alim napa? Ilmu. Sudah gitu sebetulnya dalam utang piutang wong kampung itu ada solusi yang tidak riba tapi baik. Kulon beberapa kali mutusno sengketa itu tonggo-tonggo kulon itu kathah di masalah ngoten. Misale pamane ngutangi adike, dienggo kawine ponakane. Biasanya kan didolo pedet wis sapi. Walhasil tahun 90 Gus kulon tahun 90 diutangi 600.000. Riyen niku tak dolo pedet. Lho saiki 2010 ape disaur 600.000. Niku hukume piye, Gus? Ya kowe dhisik ngutangi adol pedet ya kok nyaur pedet. Tenan disaur pedet tenan ya payu 1,5 juta tenan. Paham ya? Kita harus adil. Itu tidak riba. Nggih kula kandhani. Misale termasuk gelem kudu jinan ikhlas. Piye wae kakake sampean iso ngutangi sampean barokah adol pedet. Dhuwit 600.000 wujude adol pedet. Saiki sahur pedet ta enak kowe ora kuwatir. Dene yo ngakoni adik nggih Gus Riyen didol pedet. Ternyata di sahur pedet dadi 1,5 juta nganti 2 juta. Toh jelas-jelas Nabi dawuh khiyarukum ahsanukum qada'an. Sing apik sing utang ku tau diri. Iku Nabi nate utang pedet di sahur sapi. Nggih, Nabi nate utang pedet di sahur napa? Sapi. Ketika sahabat tidak mau nerima, ya Rasulullah, yang saya pinjamkan ke jenengan itu pedet. Ora, aku wong apik. Nah, apik nak nyaur diluwahi jarene. Aku wong apik, wong pilihan. Nek wong pilihan ku ning dinggon ya ngluwahi. Itu ana dawuh khiyarukum ahsanukum qada'an. Dadi kowe nak ngaramno riba nemen-nemen niku mendukung gerakan medhit. Nggih catet nggih. Kowe ngaramno riba nggerakno pasukan medhit. Nguntungno Cina sing nggawa dhuwit negara. Dadi cara bahasa kasare ngeten. Umat Islam ringano bebane Cina. Mergo nak utang bank ra usah bayar bunga. Gelem kowe nguntungno. Mikir ya bolak-balik barokah diskusi. Berarti kalau munamuni bank haram ya rada keliru gitu. Sebelah sing untung Cina. Lah matane jenengan sing untung sinten. Ya barokah napa? Diskusi. Makanya kalau nyuwun jamaah teng mriki napa sinten mawon. Orang itu harus jangan merasa pinter sendiri, harus mau berwacana, berdiskusi. Mojo sinau dhewe nang kuamar pepeh kitabe kuno baleni kuno terus rasa paling bener mergo sakral. Pemenen lampune ublik terus kok sakral-sakral dhewe. Kadang kita itu kultus itu karena fisik. Nggale dukun ning desa ngisor pring, rata wadus sawangane muandi. Tapi nek wis ning gone lobi hotel muacak nggawa HP, sawangane wis gak mandi. Lha iku jenenge wong ku kena justifikasi, kena napa? Nggih ngoten niku. Manusa pancen ngoten niku. Seakan-akan diskusi modern itu pasti sekuler, yang salah pasti benar, tidak bisa begitu. Bapak dukun ngisor kali, ngisor wit, golekane wangel, mobil ra iso, sepeda motor gak iso. Wonge ra tau watus, tak watu. Sanjen sawangane mandi tenan. Jajal kowe ning dukun, HP-ne wis 3G, omahe rumpesi, sawangane kan rapati napa? Mandi. Padahal iso wae kowe mandi timbang sing ning ngisor napa? Kali. Nah, tapi manusia itu mudah terjugesti. Wong salaf sing penggaweane ning omah, balene kuno sinau kitab-kitab kuno. Sawangane mesti wong bener. Sementara sing modern itu gawe organisasi nyelametno umat, sawangane wong mlete. Tapi sawae cara Allah bener sing itu. Mergo sing itu elek-elek sing ngurmati umat Kanjeng Nabi. Sing ning omah terus egois ngurusi awake dhewe. Paham ya? Cek barokah sing itu. Ijek ngurusi wong akeh. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sing tengok-tengok ning omah kok nang ngurusi awake dhewe. Paham ya? Meskipun tetap wong soleh lho nggih, tapi tingkat kesolehane tetap tinggi sing anfa'uhum linnas. Lah tiang-tiang ngeten terus dijak diskusi ya kaget terus. Napa? Ya, tapi alhamdulillah nek kula jek do purun tiang-tiang ngoten purun. Di kula ya termasuk kiai modern sing ikhlas. Gawang ikhlas ora hawane, dadi ora kula nek modernan yang sepuh nak tak jek diskusi kula cek purun. Mergo hawane hawa akhirat, kula modern aja hawa akhirat. Ora kaya sampeyan yo tenan hawa donya tenan.
Paham ya? Jangan, makanya nggih. Tenggene Quran istilah-istilah riba itu mesti ekstrim karena dulu konteksnya itu begitu. Tapi sekarang masalah riba, masalah bunga macam-macam wes konteksnya luas. Kita tidak akan mengatakan riba itu halal, tidak akan mengatakan riba itu halal ya tidak akan. Tapi kita tetap bilang konteksnya apa, dalam masalah apa. Sehingga kita kalau ada bahsul masalah harus detail. Riba yang kayak apa? Paham ya? Riba yang kayak apa? Mungkin kalau kita ngaji kitab-kitab fikih besar tuh riba sampai 3 sampai 4 bagiannya sampai itu. Nak neng matan wis 3 sarai sudah dadi 6. Sarai-sarai sudah dadi itu. Padahal neng matane judulnya wa aksamur riba salah satu salamat. Nak matan wis 3. Iku sarai so 8 sarai-sarai so 10. Bisa ditebak ya, secara intelektual, nalar intelektual saged apa? Ditebak. Mohon kula bali ini malih. Ma anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tazkiratal liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawati wal. Terus mriki wonten masalah napa nggih? Masalah teologi Islam Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Ngeten kula terangaken. Dalam ayat-ayat yang zahirnya itu ada pensifatan Allah sing mirip dengan makhluk. Misalnya ada ayat yaduwahi fawqa napa aydihim. Tangane Allah itu luwih kuat timbang tangane makhluk. Ana ayat Allah itu lungguh bersinggasana, duduk bersinggasana ning atas singgasana kerajaan. Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Nabi Musa didhawuhi pangeran walitus na'a ala aini. Sa kowe tak ingeti mripatku terus. Dari pangeran sa kowe tak ingeti mripatku terus. Ayat-ayat yang kayak ini yang secara zahir ada kemiripan Allah dengan makhluk niku dalam teologi Islam disebut ayat mutasyabihat. Ayat-ayat sing zahire Allah serupa kalian Allah makhluk. Padahal jelas-jelas aturan pokok dalam mensifati Allah niku jelas-jelas laisa kamislihi napa syai'un. Allah tidak ada samanya. Atau dalam istilah populer Allah mesti mukhalafatul lil hawadisi. Nak tengene surat Ikhlas istilahnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada sing ngembari. Lah akhirnya ulama itu ya mau butuhe ra kembar. Akhirnya ana loro meneh, iki diskusi meneh. Jare ulama salaf takoki. Imam Ahmad ditakoki Imam Malik. Apa Allah di tangan yo duwe wong dawe Allah ya duwe fakon apa aitihim. Ra koyok kita ya ora koyok tangan. Jawa di mripat ya duwe, ra koyok kita ya ora koyok mripatan. Allah lungguh ning singgasana iya ya lungguh, ya ora koyok lungguh. Lah ulama kholaf luwe intelek. Asline ora pati paham tapi pokoke sawangane intelek. Dadi ya duwai fawqa aidihim kinayatun anil qudrah was sultanah. Maksudnya kok ora tangan tapi kekuasaan. Iku bahasa persemon, kinayah mbok majas cara Jawa. Jadi maknanya tangannya Allah, maknanya kekuasaannya Allah. Faham nggih? Lah nek saniki wonten ayat Allah duduk di singgasana kerajaan, maknanya bertahta. Tunggale misalnya raja baru diangkat kan dikatakan raja bertahta, duduk di atas singgasana. Padahal pas dibenem mbek ngadeg. Raja itu saat dinobatkan jadi raja mbek lungguh ta mbek ngadeg. Tapi istilahnya duduk di atas singgasana, maknanya bertahta. Iku jenenge takwil. Nggih, jenenge napa? Takwil. Lah nek Allah disebut Allah kagungan mripat, maknane kagungan penglihatan. Meskipun tidak mripat sing lahu hadaqatun sing kados kita duwe teleng, duwe retina, duwe bola mata dan sebagainya. Intinya dua ulama ini sepakat pokoknya tetap harus mukhalafatul hawadisi, bahwa Allah itu tidak kayak kita. Nggih. Tapi masalahnya Allah siambak kalian manusia saat menjelaskan hukum manusia niku pasti pakai perangkat media yang dipahami manusia. Misalnya ngeten, mata itu bisa melihat sesuatu kalau benda yang dilihat itu memancarkan sinar. Sama takokno pakar-pakar optik yang punya sinar itu bukan matanya tapi benda yang dilihat. Gitu gini pacar-pacar. Sebab itu gambarannya Nabi Musa roh pangeran itu muncul sebuah nur cahaya.
Kalau orang-orang optiker, orang-orang ahli pakar mata itu nggak janggal karena benda bisa dilihat itu kalau memunculkan apa? Sinar atau cahaya. Tapi malah santri-santri sing lunak-lunak wong Islam sing ortodok malah bahaya. Berarti Allah rupa nur. Nur sinar padane kaya listrik kaya lampu. Malah keliru. Dalam teori-teori penglihatan, nggih, wong optik darani sesuatu yang dilihat bisa dilihat itu karena ada unsur apa? Cahaya. Makanya maknani cahaya jangan makna lugu koyok Allah merupakan koyok lampu koyok apa mboten. Tapi piye wae ceritane Nabi Musa sing ngeten iki dimanfaatno iblis. Iblis itu ngendikane Syekh Abdul Qadir niku nate ngaku teng ngarepe Syekh Abdul Qadir beberapa wali niku digagalkan kewaliannya oleh iblis. Mergo iblis mendo-mendo dadi nur koyok ning gambarane pertemuane mbek Nabi napa Musa. Nggih, kayak pertemuane kalian sinten? Nabi Musa. Akhirnya iblis sing ngaku pangeran itu dianggap pangeran tenan. Terus para wali-wali sing junior iki, wali latihan niku gagal dadi wali mergo saiki nyembah sinten iblis. Dan itu hanya bisa dibatalkan oleh fahamnya ulama. Mestinya saat melihat begitu kita harus yakin laisa kamislihi napa sayun. Oh dasar iblis gak ngarah Allah raine kaya kowe mestine kudu dipisah. Wah paham ya? Makanya banyak cerita-cerita di kitab-kitab itu dan ini orisinal menurut saya cerita-cerita ini. Turune wong alim iku luweh ibadah timbang ibadahe wong bodoh. Maksudnya bukan masalah turu be ibadah kok apik turu mboten. Ada pola ibadah yang salah, nggih, ada pola ibadah yang salah. Misalnya begini ya, contoh yang paling nyata ya. Wong bodoh itu kadang ora roh dur. Pepe seneng sholat, ngamen ning masjid sholat. Tapi sekali mlebu omah, "Dek, sarapanku wis mateng. Endi gedang gorengku mang?" Niku kula ngaji teng Yogyakarta tak bolan baleni. Sehingga kenangannya anak istri itu bapak nak teko iku mangan. Cah cilik roe kenangane sampean, pokoke anggere bapak teko iku mangan, bariku glegeken, bariku rokok. Padahal wong soleh tenan, nek nang masjid ya qobliyah, dia apa ae dilakoni. Tapi ketika di rumah khas sebagai manusia sing koyok kewan golekane pakanan nah iku kentak. Ngamuk perkara rokoke ilang, mbok ngamuk perkara rung disediani mangan, mbok ngamuk perkara gedang gorenge dikekno anake. Padahal jatahe dekne. Ini melahirkan memori yang buruk, memori yang apa? Buruk. Sehingga ibadah sing model ngeten iki, qobliyah ba'diyah ning masjid ora pati ditampa pangeran. Mergo ibadahe wong bodoh. Niku sampai Nabi nate duka. Ada seorang sahabat soleh meneng masjid sholat. Nabi cara mengingatkan sambil duka. La taj'alu buyutakum kuburon. Omahmu ku mbok dadekno kuburan. Coba kalau begini, makanya sholat yang sunat di masjid itu sebetulnya hanya tahiyat masjid dan fardu. Nggih, kabeh ulama ijma' sholat yang sunat di masjid itu hanya tahiyat masjid dan apa? Fardu, ma'al jamaah. Kalau lainnya itu sebaiknya di rumah. Bahkan sholat sunat di rumah itu lebih afdal beberapa kali dibanding sholat sunat di masjid. Ini riwayat sahihah dari disepakati semua ulama. Logikanya sederhana. Kulo nu ngrasakno tenan. Anak-anak kulo mulai cilik senenge Quran karena dia taunya kalau habis maghrib bapak pasti baca Quran, ibu baca Quran. Ya sudah, kenangannya hanya itu. Kenangannya kalau saya habis pergi misalnya mesti wudu. Ya tidak tahu alasannya, pokoknya tahu itu. Saya tuh belum pernah datang terus tanya makanan. Angger teko nggih wudu, terus santai. Bar 5 menit lagi takok nak lesu nggih golek mangan. Jangan sampai memori anak kita, istri kita nyambut kita pertama pikirannya napa? Pakan. Sehingga kadang anak wong saleh iku watake kepaduan. Mergo roh bapake angger teko ya pakanan. Engko ngamuk ya perkara pakanane ilang. Bagaimana Anda bisa mendidik anak dengan suasana pakanan? Cara Quran yakuluna kama takulul an'am. Itu tidak bisa begitu. Lah omah sing koyok ngono iku Nabi istilahno ekstrim, iku jenenge omah kuburan. Istilah Nabi la taj'alu buyutakum kuburan. Kowe padha karo ndadekno kuburan ning omah. Lho Nabi niku kula niku nggih. Kulo nu masih urip modern, artinya modern misalnya jagane sesuk kulo nggih gadah sakniki, itu sudah modern. Tapi kulo tetap tawakal, artinya ngeten. Kan beda nggih. Nggih niki rungokno tenan. Misalnya saya tanya istri saya, "Dek sesuk masak apa?"
Artinya memori makanan itu dimulai tanya jam 8 malam. Dek sesuk sarapan opo? Malam itu sudah ada memori. Akhirnya bojoku mikir sesuk masak opo ya? Sop apa pecel apa sambel. Berarti bengi iku serapati eling pangeran. Mergo mikir nentokno senengane bojone. Besok tangi turu memulai piye carane gawe pecel. Itu kriminal. Nah, ulama ngoten napa? Kriminal. Coba bandingkan misalnya begini, saya sebagai manusia kadang kepengen sesuk kepengen mangan pecel, tapi tak empet. Wes pokoke bengi iku wiridan utawa sinau. Pas mulai jam belanja saya baru bilang, "Dek, apike masak pecel." Itu ada waktu 12 jam di mana saya punya ruang yang bebas mikir agama, mikir ilmu. Bojoku ya di ruang bebas tahajud, mikir ibadah. Karena enggak perlu dicekoki sesuk masak apa. Bedanya sangat beda. Paham ya? Karena salah memulai itu ya salah. Mulane ketika ada Nabi, fa innakum fi sholatin man tazartumus sholat. Kowe iku ya wis salat nak ngenteni salat. Misalnya begini. Jam 11, kowe wis ketok adus. Anak mesti kenangane, bapak ngger jam 11 adus persiapan ning masjid. Berarti satu rumah iku wis sepakat. Nah, bapak ora ngarah mangan, anggere adus mesti persiapan ning masjid. Ora ngarah mangan. Bojo ora perlu nabrak goreng tempe, goreng gerah, meski ribet. Paham ya? Lho ini penting, kadang kita wis melarat ribet. Kowe wis melarat, wis terkenal nak teko-teko takok pakanan. Wong duwene gerah mbek lenga kletik entek. Wah, akhirnya bojom kan ribet. Lho wong melarat malah repot. Goreng tuku lengose. Engko barang ape nyumet koreke rusak. Paham ya? Lho wis ngerti nak mangane ndek ning ribetno bojo kok teko-teko takok napa? Mangan itu rak memperkeruh masalah toh. Coba kalau dari awal sampai tradisi Islami, karena Rasulullah idza qadima min safarin baga habis sholat. Bojomu kan tenang. Gerah ya rontok entek, minyak goreng yang rontok entek, tapi tenang ya, bojoku teko mesti sholat sik. Engko ora ngapun arung mangan, wong bar sholat itu setane ilang, rapati kereng. Setane rapati kereng. Artinya bener-bener ma'anzalna alikal Qur'an apa litasqa. Sing mari kowe tasqa mergo ora tau konsep Qur'an. Kira mentakok pakanan. Wah, akhirnya kayu entek, bojone nyebul kompor ra barbar. Tetep ra mateng-mateng ngomak. Bareng diamuk sesuk bojone ngelawak. Kon masak ngono suwi, ora suwi piye Mas? Duwe ra duwe gara-gara kowe. Wah, akhirnya malah parah. Luwih parah meneh kan. Menggugat aslul masalah. Coba kalau sampai terkenal ning arepe bojo manakmu, itu harus dilatih. Saya sendiri juga hingga detik ini melatih. Ibu bojo kula nu paling tenan, mboten. Dadi kamane nyedakno mangan kula kok keliru, wis yakin gak ngarah bojoku ngamuk urusan pakanan. Wis pede pol. Kula lah tak jaga betul. Mulane kula itu, tapi kula wong modern dadi tak elmoni. Kecewa mangan ning omah ya marung. Kok repot. Tapi yang penting kan menjaga harmonisasi keluarga. Nggak, artinya nggak apa-apa loh. Ilmu modern dipakai sarana untuk kebaikan bersama. Daripada ke ngamuk bojo perkara tempe hilang, ya sudah, teko salat, ngono ana sing kurang ya tuku bar selesai. Toh kowe tuku ning warung bagian ibadah. Wong duwe warung ya niate kerja. Kowe nyenengno wong kerja. Allah ya seneng. Mbah kula nu senengane marung, bapak kula senengane marung. Nanti kula tangkleti. Cara ulama itu kan marung kadang pantangan. Tapi nak bapak kula, mbah kula termasuk guru kula seneng marung, tak takoki. Wong gawe warung iku api-apike wong. Artinya ndekne melawan cara mendapat rezeki secara jalan pintas. Mulane Kanjeng Nabi itu menghormati betul wong kerja. Ketika Nabi ditanya ibadah terbaik itu apa? Jawab Nabi amalur rajul biyadihi. Orang bikin warung itu artinya melawan mencari rezeki lewat prostitusi. Orang bikin toko itu artinya melawan mencari rezeki lewat maling dan lewat jalan pintas. Maka proses-proses perdagangan ini menurut Islam semuanya dianggap ibadah, karena sama saja melawan bentuk nyari rezeki lewat jalan pintas. Tapi kita kadang sebagai kiai ku bodoh, nganggep wong di warung kedunya, wong di toko gede napa
kedunya. Cek seneng ya monis wong liya iku lho. Mbok tenang, sal Nabi piyambak itu memberi apresiasi penghormatan yang tinggi. Nabi ketika ditanya ibadah terbaik itu apa? Amalur rajul biyadi. Nabi pernah ditanya ayul kasbi atyab qol amalur rajul biyadihi wa kullu bai'in mabrur. Semua perdagangan itu ibadah. Kula nate teng pertemuan niki awal-awal cerita, kenapa semua perdagangan ibadah? Wong melarat dikei kadang isin, mergo merasa tidak memberi apa-apa. Tapi nak sampean duit 100 juta terus mergawe niku tetep barokah. Rezekine nyiprat ning supir ya barokah. Ning gone tengkulak nggih napa? Barokah. Ning karyawan nggih napa? Barokah. Engko nek kowe mblegedu duwe satpam ya barokah bagi keluarga napa? Satpam. Sehingga Nabi itu penghormatannya itu tinggi sampai dimasukkan yang terbaik dari kalian itu yang melakukan tijarah, perdagangan secara baik. Karena akan melahirkan sistem ekonomi, sistem ketahanan napa? Kehidupan. Jadi kadang-kadang kita jadi kiai ku latah, angger mergawe dianggap napa kedunya. Lantar kula nu anggere nganti sakniki teng pasar. Kula tunjukno bahwa ndak keliru orang menganggap kiai ning pasar ku elek. Kula anggere esuk ning pasar jajan. Angger kepen apa ya tuku, seneng tuku mangreng, gampang. Bojo ora kangelan aku ya seneng selesai. Kadang didramatisir, wong itu nak masak sing lanang ora mangan niku tersinggung ngene. Nah mari sing lanang ya tersinggung, sing wedok tersinggung. Nang perkara mangane kok tersinggung. Tersinggung krana pangeran ya kena to. Tersinggung ya perkara gedangku. Gedang. Paham nggih kula baleni malih iki. Kenapa ibadahnya orang bodoh itu kadang dianggap salah? Karena kadang begitu itu tadi kejadiannya. Orang menghabiskan suasana religius di masjid, di rumah sama sekali nggak kebagian. Sehingga teko masjid ijek nganggo serban, kabine cek takwa. Ndi Bu mangane? Ngerti aku teko mangan ra disiapno. Klambine takwa omongane kok setan. Paham ge? Tempe hilang ngamuk, bareng sajadah hilang ra ngamuk deh. Artinya yang terkait agama ora tersinggung, tapi nak terkait weteng napa? Tersinggung. Paham ya? Ini contoh ya betapa kadang ibadah wong bodoh dianggap parah karena kadang ya begini nih kejadiannya. Begitu juga adat Jawa. Adat Jawa ana tamu sing ramah mbek tangga sing ramah. Akhirnya mbek tuamu ramah, simpol pitik juga ana tamu. Sayap di sugono tamu, anaknya apa mek sidik, goblok, gue tamu. Artinya apa? Api dintekno ning wong liya, anaknya mau keduman sifat elek. Nak kula boten cocok. Kula ditamu nggih tak hormat, anak nggih tak hormat. Nak ning Jawa walian, misalnya kula dadi kiai atau dadi bos atau dadi wong lanang, cepet dedek masak, iku ana tamu. Goblok tamu wis lak mulai nang mateng. Kowe kok ngekeki mangan tamu iku umpama untuk ganjaran iku mbok akeh ndi mek dosane kenyentaki bojo. Paham? Misalnya ke kiai sekejadiane ngoten, kiai kadang nyentaki santri ini mergo kon kesusu hormat tamu. Umpama hormat tamu iku ibadah, tapi ambek ngomak ngamuke iku mbok akeh ndi dosane. Paham? Lah ini namanya kebaikan sing dientek-entekno ambek tamu alus tok. Gamane tamu untuk ndoket tok, sing dikongkon kok ri tok. Nah iku ora oleh cara Islam, kudu seimbang. Tunggale mau ning masjid untuk sholat fardu, untuk qobliyah, untuk ba'diyah, untuk deresan Quran. Bareng tok omah, bakasane gedang goreng, njuk kopi, njuk teh. Dadi omahe tersinggung. Cara tanah sing ning omah napa dadi ya cah bareng amen bakas gedang goreng wek. Makanya Nabi dawuh kesunatane sholat itu gonta-ganti nggon. Ngendikane Nabi, perbanyaklah tempat-tempat sujud. Dengan demikian saksi kamu nanti di akhirat banyak. Sehingga kalau kamu sujud di masjid, masjid bersaksi kalau kamu bersujud. Nanti di rumah, ruang tamu sujud, ruang tamu kamu ya bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Di kamar kamu juga sujud, kamar kamu bersaksi bahwa saya pernah dipakai sujud. Nah ini pentingnya ngawang alim. Maksudnya ini kalau cerita kenapa kadang ibadah yang bodoh dianggap salah. Orang kok salah ibadah boten, kadang ora roh dur. Paham ya, ora roh napa? Dur. Boten normal. Boten ibadahnya gak apik wong ibadah. Tapi akibat dari salah kaprah ini melahirkan tradisi sing jomplang. Hormat tamu berlebihan ning jero sentak-sentak. Ning masjid religius kok malaikat sekali doma koyok setan.
Lah itu yang dianteni Nabi itu enggak boleh. Sampai Nabi ngistilahno la taj'alu buyutakum napa kuburan. Omam iku aja dadekno napa kuburan. Nah, kalau kita sudah bisa begitu pasti ma anzalna alikal qur'ana napa litasqa. Lane sakniki dilatih dilatih. Kula pun ngelatih pada diri saya. Misalnya sampean pengen masak sesuk apa, jangan bicarakan malam ini, nunggu sampai besok. Itu Nabi detek. Nabi itu luar biasa. Mulane kula percaya tenan Nabi Muhammad nabi. Percaya tenan. Detek. Lho Nabi nu mboten nate tangklet sesuk ana sarapan ta ora. Sehingga sampai menjadi hukum fikih poso sunat itu ora perlu niat dinepno. Nggih, poso sunat itu ora perlu nginepno napa? Niat. Kejadiannya sederhana, logikanya gampang. Dalilnya itu kanjeng Nabi agar esok lagi takok. Cara mriki nggih 6:30, waktu duha ini 6:30. Sah. Ana sarapan. Mboten enten ya Rasulullah. Jare Nabi ya enak jare idzan asumun. Ora ana sing tak pangan ya tak poso sah. Sampai dadi hukum nak poso sunat ora perlu ni. Itu tidak mungkin terjadi pada sampean karena bakat mulai maghrib sesuk ana sarapan ora wis serah. Ngoten to. Artinya kesimpulan dari cerita itu betapa Nabi tidak bakas di malam harinya. Andai kan dibakar kan sudah tahu, paham nggih? Ngoten. Kejadian orang arah terulang kanggo sampean. Mesti wis serah dek. Kere ta ora sesuk wis serah. Tapi resikonya itu tinggi loh. Kalau sampean ngerti ora di dhuwit sesuk roe bengi, iku bingungnya mulai bengi. Lah nek roh kan mulai esuk lagi bingung. Kan lebih singkat, bingungnya lebih apa? Singkat. Jadi ajarannya Nabi itu yang membahagiakan, mempersingkat kebingungan. Loh, ini terapi tenan lho. Kalau ngaji tak niati jagongan, ini terapi tapi tak warai. Niki terapi. Lho kula nu dadi kiai aja perkara ning ngoten.